bagaimana selama ini karena hal besar tidak disadari, sehingga kekuatan besar yang kita punya sebagai bangsa akhirnya tidak teraktualisasikan dengan maksimal. Salam Rahayu Sagung Dumadi dan salam Nusantara, merdeka selalu, merdeka. Sekitar 6 bulan saya bersama tim keliling-keliling dari satu kota ke kota yang lainnya. Saya ucapkan juga Rahayu Mas Sailendra baru muncul, sama Mbak Ati juga. Ya, terima kasih semuanya. Ada banyak hal yang menjadi catatan-catatan penting tentang perjalanan-perjalanan ke kenusantara dan upaya pembangkitan dari energi kesejatian ini. Rahayu Mas Bonang, Rahayu. kawan-kawan semua. Iya, Rahayu Pak Rahman. Pak Rahman dari mana ya? Saya lupa Pak. Rahayu Mas Bonang. Iya, Rahayu. Bonang dan kawan-kawan semua. Oh iya, Datuk ya, dari Pontianak ya. Rahayu Mas Bonang. Semakin Rahayu. muda Datuk, iya. Rahayu Mas Bonang, Rahayu teman-teman. Rahayu. Banyak catatan-catatan penting yang kemudian menjadi perhatian bahwa untuk upaya kebangkitan memang diperlukan daya dari banyak pihak. Dan sebenarnya rute atau jalan sudah sangat kelihatan, sehingga salah satunya teman-teman di gerakan Nusantara Gemilang itu, maksud saya gerakan Garuda Gemilang itu, yang logonya dengan penuh makna sudah kalian filsafatnya, filosofinya bagaimana, maknanya bagaimana, dan kita lebih tekankan dari sudut pandang pendayaan. Bagaimana selama ini karena hal besar belum dilakukan, hal besar tidak disadari, sehingga kekuatan besar yang kita punya sebagai bangsa akhirnya tidak teraktualisasikan dengan maksimal, sehingga sekuat apapun energinya kalau tidak diberdayakan, maka yang kita alami selama ini, ratusan tahun kita dalam kungkungan bahkan kangkangan penjajahan, baik penjajahan wilayah juga penjajahan ideologis dan lain sebagainya. Salah satunya karena pendayaan atas logo-logo dan simbol-simbol tidak bekerja efektif, bahkan yang ada pun terlalu pasif, terlalu entah itu kebaik-hatian atau kebodohan, saya melihatnya juga kabur di situ. Sehingga kebesaran suatu bangsa yang ribuan tahun lalu berjaya dan penuh kegemilangan akhirnya begitu kuat ya, terdegradasi. Bahkan akar-akar kejayaan itu dengan sengaja dan sistematis dihilangkan dari generasi-generasi yang sekarang kita rasakan ini. Dan syukur karena
sesuatu dan lain hal, karena ternyata nenek moyang kita, ternyata leluhur kita juga tidak tinggal diam, energinya walaupun potensi sekarang bisa diaktifasikan. Iya. Rahayu Mas Bonang. Ye, rahayu, monggo. Rahayu Dan Mas. Rahayu Mas Bonang. ye, rahayu. Rahayu Mas Bonang. Rahayu, semuanya rahayu. Rahayu apa Bonang? Rahayu, adik. Iya. Afifah gitu. Iya, Afifah. Diam dulu. Panggil Bapak Bonang. Rahayu Mas Bonang. Secara filsafat, secara filosofis, simbol Garuda telah mengeluarkan bilah kerisnya, telah mengeluarkan bilah apa namanya yang kalau teman-teman di Bandung ujangnya, karena memang saat ini pergulatan daya manusia secara internasional tidak lagi bisa disikapi dengan spirit-spirit defensif dan hanya bertahan dari serangan. Kadangkala menyerang adalah sebuah pertahanan yang paling baik. Dan bagaimana menyerang yang dalam tanda kutip semuanya bersumber dari daya yang penuh cinta kasih itu. Seperti teman-teman ketahui dan saat ini telah kita aktifkan untuk kegiatan sehari-hari, baik pendayaan, penyembuhan, dan lain sebagainya. Sudah begitu luar biasanya teman-teman, sehingga sebenarnya kalau kita buka kartu yang lebih dalam teman-teman, semua hal telah tersampaikan, telah saya sampaikan. Ya walaupun tidak semua ya, hal-hal mendasar telah disampaikan, tinggal konsistensi dan bagaimana kebulatan tekad masing-masing pihak. Sang Bima adalah sosok yang dengan kemurnian dan tekad yang begitu kuat, sehingga teknis dan ajaran apapun, agama dan kepercayaan apapun, itu nomor sekian. Yang paling utama adalah kebulatan tekad manusianya. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal agama pun dalam tanda kutip, ketika tekad bulat dan penuh kemurnian, maka akan mempunyai daya yang luar biasa. Nah, kalau dalam dunia spiritual, karena kita berketetapan untuk mengikuti keluhuran, kesejatian diri, maka daya itu pun terprogram untuk hal-hal yang dalam ranah kesejatian itu. Dan sekali lagi tinggal pelaksanaan dan kebulatan tekad teman-teman. Untuk urusan-urusan lain, bahkan urusan yang sangat mendasar bagi seorang manusia, hubungan manusia dan gustinya, semuanya sebenarnya secara tersirat sudah tersampaikan. Apakah itu tentang program-program kemeninggalan ya, dalam tanda kutip, ataukah itu tentang kesempurnaan jiwa raga, mokso, dan lain sebagainya.
apakah itu tentang peleburan antara material dan cahaya dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah sekali lagi sudah disampaikan. Tinggal banyak dari teman-teman kadang-kadang tercecer atau kurang menangkap atau apalah, sehingga masih merasa belum menerima. Tapi ya enggak apa-apa, namanya kita bareng bersama, seperti yang sering saya sampaikan, tujuannya untuk saling menguatkan dan saling mencahayai, karena posisi dan kedudukan kita sama sebagai seorang yang menuhan bareng-bareng. Di layar juga ada di kameranya Pak Jamaluddin Newar. Pak Jamaluddin ini luar biasa. Beliau sekarang ada di Sanggar itu. Kamera videonya bersama Mak Indi dan Mas Jajang. Perjalanan ke Sanggar yang penuh perjuangan ya, penuh lika-liku, bahkan luar biasa, dari Thailand naik kapal sampai Medan, sampai mana ya, kapalnya terbakar, uangnya pun terbakar, dan akhirnya sampai ke Sanggar juga. Semuanya karena kebulatan tekad. Kebulatan tekad utamanya ada di kebulatan tekad manusianya. Dan kita sebenarnya sudah pegang kunci-kunci utama, teman-teman. Kuncinya adalah daya itu, daya sejati, daya Dewa Ruci itu. Kalau daya itu sudah digabungkan dengan kebulatan tekad, sudah apapun yang menjadi tujuan akan tercapai. Mas Gita, selamat malam juga. Malam Mas Bonang, Rahayu. Ya, Rahayu. Rahayu dulur, Rahayu. Rahayu, Mas Bonang. Iya, Rahayu. Tenang dulu semuanya. Iya, selamat. Rahayu, Mas. Rahayu. Rahayu, Mas Bonang, teman-teman. Ibu Latifah, Rahayu. Sehat. Rahayu, Mas Bonang. Rahayu, Pak Putu. Rahayu. Nggih. Rahayu, Mas Bonang. Rahayu. Nah, sebelum saya melanjutkan, barangkali ada teman yang mau bertestimoni. Atau saya awali dulu dengan Pak Jamaluddin Newar tadi. Pak Jamaluddin Newar, manakah beliau? Silakan mic-nya dinyalakan. Ini pemegang rekor, teman-teman. Pak Jamaluddin Newar ini pemegang rekor. Rahayu, nah, ini teman-teman beliau. semua. Beliau pemegang rekor karena sudah ada di Sanggar mulai tahun 2001 sampai tahun 2002. 1 tahun sudah. Sudah 1 tahun ada di Sanggar ya. Beliau datang akhir Desember dan awal Januari 2002 masih ada di Sanggar. Ya, Pak Jamaluddin bercerita dulu tentang bagaimana perjuangannya. Agak dekat dengan mikrofonnya, Pak, biar lebih terdengar sama teman-teman. Pertama-tama, terima kasih sama semuanya. Saya datang ke sini dengan penuh perjuangan, sangat berat. Di Thailand, saya ikut jumpa putus-putus, saya marah-marah terus. Saya ingin ke Sanggar nih, sampai naik kapal dari Thailand sampai ke Batam, docking di Batam, tiba-tiba terbakar. Tanggal 15 bulan 11.
Sampai di Batam terbakar semua habis, tidak ada sisanya. Baju, uang 26 juta. Semua barang terbakar tapi alhamdulillah uang masih ada sisa, bisa dipergunakan 27 juta. Sisanya separuh, tinggal puing-puing lah. Sampai saat ini saya bersyukur memang kalau kita punya tujuan menggusti benar-benar pasti ada jalannya. Barang terbakar semua, uang ada sisanya. Sungguh ajaib. Terima kasih Gusti. Gusti Maha Baik. Rahayu. Rahayu, Rahayu. Sudah berapa hari di Sanggar Pak Jamal? Aduh, mau dibilang setahun boleh, tapi kurang lebih 2 minggu, hampir seminggu lebih. Oh, seminggu lebih ya. Ya, terus pencapaiannya bagaimana Pak? Saya meditasi di sini bermacam-macam saya jumpai. Saya seperti merahmati bumi. Saya di atas alang-alang. Saya tidak tahu itu tujuannya untuk merahmati bumi. Meditasi berikutnya, pagi-pagi saya nangis. Ternyata bumi ini harus dirahmati. Harus berikan kasih sayang. Karena dialah yang membeli semuanya pada kita. Sudah kita pijak, kita ludahin, bermacam-macam najis kita buang. Kita tidak pernah berterima kasih atau meminta maaf, minta ampun. Sampai saat ini dia merindukan para Batara Batori untuk memberikan rahmat melalui rahmat dengan kita memberikan kasih sayang ke seluruh alam semesta. Aku menangis di pagi hari di saat aku meditasi. Dia sangat sedih melihat kerusakan di muka bumi ini oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Mari kita bangkit untuk merahmati bumi ini demi Nusantara, demi anak cucu kita selanjutnya. Rahayu, terima kasih. Rahayu, terima kasih Rahayu, Pak Jamaluddin. Rahayu, Pak Jamaluddin. Rahayu, terima kasih. Karena memang puncak dari kemanusiaan kita adalah layanan kerahmatan. Kalau Pak Jamal sudah menemukan itu, tinggal melakukan dan air keabadian itu akan bisa terserap oleh jenengan, Pak. Ya, seperti itulah mekanismenya yang kita cari-cari, bahkan yang Bimo Ruci, Bima Sakti pun cari adalah air kehidupan itu, air hayat ya, air keabadian itu. Dan ya luar biasa Pak Jamal, silahkan dilanjut. Ya, rupanya di sini sudah ada Mbak Andri juga ya. Tadi saya sempat lihat videonya Mbak Andri, bisa muncul sejenak. Di manakah Mbak Andriani? Sudah Mas, ada di sebelahnya Mas Bonang. Sudah muncul kah? Nah ya, ini Mbak Andriani. Nah iya, sudah muncul. Ya, Mbak Andriani ini di samping pengurus pusat koperasi, saya kemarin ini sekedar pengumuman buat teman-teman. Ini hal baru memang. Saya sampaikan Mbak Andri ya.
Oke, Mbak Andri bisa dinyalakan mikrofonnya. Nah, setelah banyak menerima curahan hati dari banyak teman-teman, karena jumlahnya banyak, sehingga saya harus meresponnya. Jadi ternyata banyak di antara anggota Losdol ini yang jombloan, jomblowati, ada yang berstatus janda atau duda, intinya mencari jodoh dan pasangan yang sefrekuensi begitu. Nah, cuma karena masalah-masalah yang seperti itu, banyak teman-teman kan yang malu-malu. Tapi bisik-bisik, selalu bisik-bisik ke saya. Nah, saya pun salah tingkah, bagaimana untuk mengungkapkannya gitu. Kan enggak mungkin ditawar-tawarkan kayak apa gitu, kan jelas enggak mungkin. Nah, semakin lama kok semakin banyak gitu yang curhat ya. Demi kebaikan nggak apa-apa, Mas. Ya, demi kebaikan akhirnya saya runding-runding sama teman Mas Yaya. Dan kemudian saya berdiskusi dengan Mbak Andri, kiranya ayo dijembatani. Karena ya pasti malu lah teman-teman untuk mengungkapkan secara langsung. Tapi ya tidak dipungkiri, itu adalah sebuah proses kehidupan yang sangat berpengaruh bahkan bagi proses spiritual juga. Ini tidak berlaku bagi yang punya pasangan ya, kayak Mas Iswandi dan lain-lain. Ini bagi para jombloan, jomblowati. Nah, nanti bisa masukkan data ke saya atau ke Mbak Andriani untuk dibicarakan atau diobrolkan dalam ruang khusus. Barangkali nanti kita bikin grup seperti itu yang tujuannya untuk mempertemukan energi-energi itu. Ya Mbak Andri, mempertemukan energi-energi itu. Seperti halnya misalnya Pak Jamaluddin itu. Beliaunya kan juga telah punya pasangan tapi sekarang belum punya pasangan. Nah kan untuk menyampaikan sungkan, akhirnya ya oke, kita jembatani. Dan ternyata banyak yang lain-lain, saya juga nggak bisa menyebutkan nama, nanti melalui line pribadi saja. Nah, setelah itu kita upayakan. Ini biro jodoh spiritual ya. Itulah. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Rahayu Mas Bonang. Rahayu ya. Itu mesem. Ayo, kawan, daftar. Nah, dilarang daftar itu. Dilarang daftar Mas Tauhid. Awas satu. Ini lebih dicek, ini dicek. Ayo. Kita bantulah, kita bantu teman-teman. Bagaimana caranya? Mau apa sayang? Dengan bagaimana caranya dengan penuh rasa hormat dan rasa menjunjung tinggi. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Lampung Pak Kamari hadir Mas. Nah, ini Pak Kamari ini juga jomblo teman-teman. ampun sanjang-sanjang. Loh. Ampun sanjang-sanjang. Iya. Ampunnya mana, Mas? Iya. Baru tersampaikan Mas Bonang, ternyata sampun sanjang-sanjang, berarti memang sebenarnya banyak sanjang. Yang mau. Sebenarnya sanjang. Cuma malu. Bikin hidup lebih hidup katanya Pak. Baru ya. Jeng baru, masanya baru 3 bulan. Jomblo loh. Pak Stefanus. Ya.
Sekali lagi teman-teman bisa nanti WA ke Mbak Andriani, karena Mbak Andriani kan ada di grup-grup itu, semua grup, baik grup wilayah juga grup di Zoom ya, grup di Zoom juga ada nama Mbak Andriani. Jadi bisa nanti dicantumkan namanya, usianya, statusnya, dan lain sebagainya. Jangan khawatir, nanti data-data akan kita lindungi bersama. Jangan malu-malu juga. Malu-malu tapi ngempet nanti bahaya itu. Ya, seperti itulah. Tapi ketika sefrekuensi, maka daya dobraknya akan luar biasa. Aplikasi ini ya, karena banyak juga teman-teman itu yang pasangan satunya kenceng, satunya malah gandoli, satunya melarang, dan cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Bagaimanapun juga itu berpengaruh, bisa melemahkan, bisa juga menguatkan. Tapi mayoritas melemahkan, ya. Nah, wajah-wajah yang jomblo ini saya lihat serius sekali ini menyimak. Soalnya nomor tegang-tegang. Mbak Siti dilarang daftar. Jomblo dilarang tegang. Saya nggak daftar. Iya, nggak boleh. Ya, barangkali ada masukan teman-teman, monggo. Tentang ini tadi, tentang yang baru saya sampaikan. Ya, Mas Bonang, setuju Mas Bonang. Siapakah yang setuju? Saya Bu Latifah setuju, Mas Bonang. Oh, Bu Latifah juga lagi pantau kah? Iya, lagi pantau. Maksudnya pantau pasangan atau pantau apa? Oh. Malu Mas Bonang. Yang pastinya Mas Bonang supaya frekuensinya sama. Kalau nggak dengan satu grup yang sama frekuensi kan nanti benturan. Iya. Ya, grup kering di amplas halus. Tapi bukankah yang dicari itu benturan itu, Bu? Iya. Mas Bonang, kalau sama-sama satu frekuensi kan bagus. Ya. Yang sekata gitu loh, Mas Bonang. Ya, siap. Memang tujuannya itu, Bu. Kita sama-sama selaras dan selaras. Ya, aku ke kanan, kau ke kiri kan gitu, Mas Bonang. Kalau nggak frekuensinya sama. Cuma hidup satu rumah jika tidak bisa satu arah, katanya gitu. Ya, betul. Ya. Kalau satu arah lebih baik itu tambah. Bisa saling mendukung, Mas Tauhid. Bisa saling mendukung, ya kan? Saling menguatkan. Kalau yang sudah terlanjur, jadikan objek pendayaan, jadikan objek perubahan, tangan. Ya. Ya, jadi seperti itu tujuan besarnya untuk menjembatani teman-teman yang memang untuk hal-hal seperti itu kan mayoritas malu-malu. Tapi saya juga terima banyak curhatan. Atau ditekan. Rupanya ini aja. Itu udah aktif kan ya? Curhatannya terbatas. Untuk itulah monggo nanti sekali lagi. Iksan, aku daftar jomblo. Ya memang jomblo kok ada daftar Iksan ini. Ya daftar aja. Ya sekali lagi nanti bisa menghubungi Mbak Andriani atau nanti menghubungi WA saya. Nanti akan saya teruskan ke Mbak Andri sebagai
Administratornya. Administrator. Rampung aja, rampung. Oke, siap Mas Bonang. Siap, Terima kasih atas kesiapannya. Mbak Andri ini selalu siap. Ya, selamat malam Mbak Umi juga sudah muncul. Ada yang disampaikan Pak Endro, Bandung? Rahayu aja Mas. Salam bahagia buat teman semua. Siap. Bahagia buat teman-teman semuanya. Ya, seperti itulah teman-teman. Nanti dilanjut di grup tertutup. Diberi nama grup apa gitu sama Mbak Andri kemarin. Kamanjaya atau apa ya Mbak Andri? Itu saya sudah tulis di chat itu Mas. Kemarin kan sempat ngobrol katanya Kamajaya Kamaratih atau apa Mas ya. Tapi biasanya Mas Bonang yang langsung nama-nama itu biasanya Mas Bonang. Yang cocok ini, yang cocok ini. Gitu. Iya. Ini nanti namanya berikutnya ya. Monggo. Iya. Daftar sudah ada beberapa peserta. Ada seleksinya Mas Bonang. Oh iya. Seleksinya dan daftar Mas Bonang. Saya eliminatornya. Iya. Yang diseleksi pertama adalah gelombang frekuensinya dulu. Iya Mas, saya orang elektro, nanti saya setrum dulu. Kalau setrumnya masuk berarti bisa menerima voltnya sesuai, oke. Kalau voltasenya terlalu kebesaran tidak boleh. Kalau voltasenya masih kurang boleh masuk, bisa ditambah. Ya, siap Mas Bonang. Oke, siap. Terima kasih atas kesiapannya Mbak Andri. Kita lanjut teman-teman. Untuk selanjutnya, kemungkinan besar tentang gerakan Garudaya. Salam Rahayu Mas Bonang. Salam Rahayu Pak. Kemungkinan besar nanti akan kita launching di Surabaya. Kita masih prepare mengenai tempat dan keadaan COVID-nya ini, perkembangannya bagaimana. Nanti kalau sudah fix, sudah final, akan kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Seperti itu. Untuk berikutnya saya memberi kesempatan kepada teman-teman, ada yang mau disampaikan, terutama dalam hal testimoni dalam meditasinya. Saya persilahkan 3 teman dulu yang mau bertestimoni. Monggo. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Bu Sunarti, monggo. Alhamdulillah Mas Bonang hafal. Monggo Bu. Nggih. Baru masuk niki wau Mas. Oh, baru masuk ya. Nggih, enten daya niku manten. Oh iya. Nggih, kula nyimak riyen. Nggih, monggo. Lagi asik. Ada ular masuk ke rumah, Mas Bonang. Oh, ada ular masuk rumah. Rezeki itu, rezeki. Ada ular masuk. Iya. Ada ular masuk rumah. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Rahayu Mas Bonang. Siap. Bu Susi kalau mau bertestimoni. Bu Susi. Iya. Rahayu teman-teman. Ya, saya sampaikan sedikit sebelum nanti Mbak Rahayu Mas Bonang. Rahayu dari Semarang. Ya. Menanggapi yang dari Mbak Siti tadi, ada ular masuk rumah, seperti juga yang beberapa teman saya kasih kabar sedikit. Seringkali teman-teman, terutama teman-teman dari Jawa ini, Rahayu Mas Bonang, Rahayu. Iya Pak, monggo. Kalau ketibanan cecek atau kejatuhan cicak,
sekali lagi kalau kejatuhan cicak, maknanya apa teman-teman? Saya tanya sedikit. Mohon di off dulu yang lain, mohon di off dulu yang lain. Ada Ya. yang mati Mas Bonang katanya gitu. Putri, kalau kejatuhan cicak ada yang mati. Cicaknya Ya. yang mati? Bukan, anggota keluarganya gitulah. Ngerti. Oh iya. Ya, kebanyakan Ada inilah. keluarga yang mati. Rasa jelek gitu kata Ya. orang Jawa. Hanya Suami selingkuh. kena sial Mas Bonang. Suami selingkuh. Lah ini aneh nih. Kalau yang ketibanan cicak suami, ya apa Mbak Woro? Balik. Ya, rata-rata kita mendayainya, ya, mendayainya karena memang sebuah nilai umum. Kalau keluguran jejak akan ada sial, akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, Assalamualaikum, Rahayu, Mas Bonang. Waalaikumsalam, Rahayu. Ye. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Salam Rahayu Mas Bonang. Rahayu, Ye, Mbak Nining. Rahayu semuanya. Nilai umum Rahayu Mas Haryanto. Nilai umum. Rahayu Mas Bonang. Ya, Rahayu. Monggo langsung aja teman-teman ya. Rahayu Mas Bonang. Bisa. Ye, Rahayu. Rahayu Sagung Tumati. Nilai umum di masyarakat kalau ketibanan jejak atau kejatuhan jejak akan dapat sial. Nah, yang menjadikan sial itu jejaknya atau pendayaan kita terhadap kejatuhan jejak itu. Prasangkanya Mas Bonang, kalau tanggapi. Nah, itu tergantung lagi kepada manusianya. Kesialan, keberuntungan itu tidak tergantung di jejak. Tapi sekali lagi bagaimana manusianya. Artinya seperti tadi yang di Bali, Mbak Siti tiba-tiba rumahnya kemasukan ular. Ini kan macam-macam maknanya. Ya dimaknai aja, kita dayai bahwa akan didatangi rezeki yang besar. Mohon dimatikan dulu untuk yang lain, mohon dimatikan dulu untuk yang lain. Dimatikan dulu ya teman-teman. Nanti kalau waktunya bicara monggo. Seperti juga kasus keluguran jejak. Kalau kita mendayai keluguran jejak, wah berarti akan dapat berkah luar biasa. Sekali lagi pendayaan itu yang akan berjalan, bukan tentang jejaknya. Udah jarang-jarang kejatuhan jejak sekali malah dimaknai yang negatif, ya akan terjadi seperti itu. Jebakan-jebakan energi itu banyak terjadi di kehidupan kita, macam-macam itu. Nah, kita dobrak hal-hal yang seperti itu, karena sekali lagi, yang paling utama adalah kebulatan tekad manusianya. Kalau tekad itu sudah bulat dan bening, daya bekerja, maka manusia menjadi manusia yang paripurna itu. Sudah sering kali kita diskusikan bagaimana tentang nilai-nilai dasar, nilai-nilai hakikat kemanusiaan. Saya tadi sudah lihat Mbak Susi ya, Mbak C sudah bisa bertestimoni, saya persilahkan. Ini saya perkenalkan dulu. Salam Rahayu. Peserta dari Surabaya baru seminggu lalu ketemu, baru 2 kali juga ke Sanggar. Tidak tahu ada testimoni atau perkembangan apa selama 1 minggu bermeditasi bersama kita. Silakan. Salam Rahayu, Mas Bonang. Salam Rahayu untuk semuanya.
Rahayu. Saya kemarin ke Sanggar itu luar biasa. Saya mendapatkan meditasi di sana. Jadi kayak kemarin itu ada sesuatu di kepala saya begitu saya ke sana meditasi sama Mas Bonang itu bisa kayak plong gitu. Jadi energi saya, daya saya itu langsung di tubuh itu seperti kayaknya kayak enggak begitu dekat sama Mas Bonang itu kayak langsung tangan saya itu merah gitu Mas Bonang. Jadi luar biasa itu. Jadi padahal belum apa-apa aja sudah mendekat di hadapannya Mas Bonang aja sudah luar biasa gitu. Kena Mas Bonang gitu. Yang lainnya masih belum Mas. Lainnya belum. Mengandung Bitreksin itu. Benar. Kenapa Mas? Mengandung Bitreksin atau Panadol itu kali. Oh ya, karena saya juga mengandung geliga, Pak, sehingga panas kalau dekat saya, tangannya memerah kepanasan. Ya. Rasa di batin, bagaimana, Mbak Susi? Kalau di batin itu luar biasa, Mas. Jadi begitu saya meditasi hari pertama yang datang itu, tangan saya itu meditasi itu tangan saya itu bisa ngangkat itu kayak terbang gitu Mas. Terus habis gitu di ubun kepala ini cakra mahkota itu kayak keluar kuncupnya itu loh Mas, kayak mahkota gitu. Itu rasanya itu luar biasa indah gitu. Begitu keluar sampai saya pikir kalau bisa Mas Bonang itu tumpang tangan di kepala saya terus jadi mahkotanya enggak hilang-hilang terus keluar terus gitu kayak. Gitu. Itu luar biasa. Terus pikiran, hati itu sudah kayaknya beda sekali. Kayak kita itu hidup baru gitu sudah. Itu. Ya, begitu pertama hidup kali baru. Hidup baru itu luar biasa memang. Dan memang ternyata yang selama ini kita anggap hidup adalah tidak hidup. Yang selama ini kita anggap kita sedang hidup ternyata lagi tidak hidup. Dan mengenal diri dan pengertian terhadap diri, jadi pengamat agung diri, terlahir kembali, hidup baru, dan benar-benar merasakan hidup. Disitulah teman-teman, kalau dilanjutkan, diistiqomai, konsisten di situ, maka kehidupan abadi, maka kematian yang kita anggap selama ini adalah mati dan titik, ternyata malah merupakan sebuah gerbang keagungan yang sangat luar biasa. Sehingga hal itu kita perlu persiapkan untuk memasuki gerbang yang luar biasa tadi. Kita siapkan dengan sukacita. Rahayu, Mas Bonang. Rahayu. Mas Tauhid dan Mas Darsono. Semuanya. Ya, luar biasa. Selamat hidup baru, Susi. Dan saya kira teman-teman juga banyak yang mengalami hal-hal seperti itu. Ini saya juga ada SMS. Mas, saya bolak-balik ketiban cecek, aman-aman saja. Nah, itu kembali lagi kepada pendayaan diri, kepada kekuatan mindset kita, bagaimana iya, Mbak Utami Mbak Utami ya, dimatikan dulu karena ada feedback suaranya masuk. Begitu, monggo. Saya persilahkan teman lain untuk bertestimoni. Rahayu, Mas Bonang. Mbak Indah kah ini? Iya. Beda sekali tampilannya. Ya, Rahayu Mbak Indah. Mau testimoni, Mas. Oh, mau testimoni. Silakan Mbak Indah.
seminggu lalu itu kan saya meditasi bersama ya, maksudnya bareng sama Uki, terus Arif, lalu Pak Cahyo dan Mas Soni yang dari Bandung. Oh iya. Terus pengalaman saya itu waktu baru mulai aja itu energi di sekeliling itu kayak besar banget. Bukan cuma di saya tapi sekeliling. Kerasa banget sama saya itu sangat besar gitu ya. Terus langsung begitu menutup mata itu langsung kerasa. Nggak butuh waktu lama ya, hitungan sekian detik aja gitu. Nah terus lama-lama itu Pak Cahyo kan sebelah kiri saya, Mas Soni sebelah kanan, terus Uki lalu Arif, jadi Arif juga sebelah Pak Cahyo. Nah setelah itu saya menutup mata, semua menutup mata. Saya tuh merasa Pak Cahyo itu jadi besar sekali, jadi besar, tinggi banget, jadi kayak raksasa gitu. Tapi saya tidak melihat beliau sebagai raksasa, saya merasakannya, sangat merasakannya, itu besar sekali Pak Cahyo itu. Nah, terus lalu ketika sesi yang kedua itu saya merasa kayak ada yang jalan dari tulang. Ini pengalaman pertama ya Mas. Jalan kerasa banget kayak kalau di film-film alien itu kayak ada yang gerak-gerak di bawah kulit gitu loh istilahnya. Itu dari ujung tulang ekor sampai ke tengah punggung sini. Terus habis itu saya lapor ke Mas Soni kan, kata Mas Soni itu harusnya ke atas, nanti dibuka dulu deh, kata Mas Soni gitu. Akhirnya terus saya dibuka sama Mas Soni, kemudian saya dituntun lagi sama Mas Soni saja. Nah itu akhirnya itu sampai ke atas leher. Nah terus dia ngumpul di pipi sebelah kanan. Terus kata Mas Soni arahin ke tengah sini, cakra apa sih namanya saya lupa. Cakra asna. Ubun. Oh di ajna ya. Ajna dulu. Nah, terusin kata Mas Soninya. Nah, saya terusin, lama-lama ini ngumpul di ubun-ubun, tapi dia kayak apa ya, kayak bulat, kayak melingkar gitu. Cuma dia hanya sebelah kiri, jadi kayak kalau digambarkan itu seolah kayak di gergaji gitu loh. Tapi sebelah kiri aja gitu aja, terus muter-muter di situ gitu, nggak bulat. Kata Mas Soni, kalau nanti sudah melingkar terus kerasa ke atas itu berarti sudah lost doll, sudah lost doll gitu loh. Ini saya sampai lama terus keringetan itu cuma di kiri aja, jadi di kiri kayak di gergaji itu loh, naik turun zek gitu, tapi hanya di kiri saja sampai lama di situ, terus akhirnya berhenti dulu tuh. Nah terus Pak Cahyo membesar itu menjadi raksasa itu soalnya kerasa banget sama saya. Memang saya selama meditasi itu kan tidak pernah punya penglihatan, tapi rasa saya itu kuat gitu loh, maksud saya. Nah, terus lalu yang di ubun-ubun ini cuma sebelah kiri gimana, dan waktu itu saya coba meditasi lagi ya masih melengker aja di atas gitu loh. Cuman yang ini sebelah kiri itu kayak digergaji gitu, tapi tidak sakit. Cuman rasanya seolah-olah kalau digambarkan itu seperti digergaji lah, dia naik turun gitu, kayak mau belah tapi nggak jadi gitu. Itu
luar biasa Ya. Mbak Indah. Satu, bahwa jangan dikira dimensi manusia ini hanya sebatas dimensi fisik aja. Dimensi cahaya kita, akhirnya kita temukan bahwa diri kita pun terlepas dari ukuran, terlepas dari dimensi ruang, bahkan kita pun terlepas dari dimensi waktu. Itulah kita. Kalau energinya sudah besar dan menguat, Pak Cahyo karena sudah dicas dari Sanggar ya, seringkali yang mengetahui, seringkali yang merasakan itu memang orang lain. Bahwa ternyata kita sudah melompat ke dimensi yang tidak terbatas itu. Dimensi yang tidak terbatas itu. Itu masing-masing pribadi beda-beda, macam-macam kapasitasnya. Itu soalnya kerasa banget Pak Cahyo itu membesar gitu, bukan sekedar membesar, membesar. Saya sampai shock loh, sampai shock. Maksudnya apa? Ya soalnya belum pernah ngalamin yang seperti itu, Mas. Sama yang kepala sebelah kiri, ubun-ubun sebelah kiri kayak digaji tapi tidak sakit, itu saya juga baru ngerasain. Biasanya kan hanya berat gitu loh di ini. Gitu. Kalau Uki malah ketemu sama banyak orang. Iya, ketemu siapa Mas Uki? Nanti biar Mas Uki sendirilah yang cerita. Iya, nanti Uki aja sendiri. Ya, kalau yang kepala itu saya agak kesulitan gini bagaimana memvisualisasikan maksudnya. Kalau itu katanya kan energi itu seperti lurus ke atas gitu ya, Mas ya. Ya. Itu kita tidak harus melihat atau cukup merasakan atau ya, terutama merasakan Mbak Indah. Kayak itu yang sering saya sebut kendali soto, itu jalur lurus ke atas itu. Nah, kalau Mbak Indah masih menceng-menceng dikit ya enggak apa-apalah. Namanya anak nakal ya. Ke kiri dulu, ke kanan dulu enggak masalah. Yang penting pada akhirnya dia lurus ke atas. Saya anak nakal. Suwe kene jagoan. Rahayu Mas Bonang. Jadi kalau seolah-olah kalau divisualisasikan tuh kayak lurus gitu ya. Pokoknya kita merasa itu lurus gitu ya, Mas ya. Itu terasa sekali, Mbak. Terasa sekali lurus garisnya kayak cahaya itu dan nanti bisa terlihat. Oh iya. Enggak apa-apa mampir-mampir dulu ke pipi, ke ini. Iya, ini pipi loh. Ya, terjadi tiap orang beda memang. Itulah penyelarasan. Artinya ya memang harus ada yang dikunjungi dulu oleh energi itu. Mampir dulu ke sini, ke situ. Nah, nanti Mas Sony dan Pak Cahyo punya kualifikasi untuk